Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Pemerintah dan rakyat Indonesia ya harus belajar dari masa lalu. Kita dulu ingat ada kasus namanya tragedi kerusuhan Sampit ya di tahun 98 yang mana itu adanya pertempuran etnis antara suku Dayak dan Melayu melawan suku Madura. Yang mana waktu itu adalah dipicu dari ujaran kebencian yang terus-menerus produksi yang ditujukan kepada suku Madura. Yang mana waktu itu suku Madura itu adalah suku pendatang, yang mana memang lewat program transmigrasi zaman Soeharto itu memang mereka itu dikirim ke Jawa, ke Kalimantan untuk mengolah tanah di sana untuk sebagai program transmigrasi untuk membangun negeri gitu kan. Nah, cuman sering berjalan waktu, orang-orang Madura ini sebagai pendatang ternyata faktanya lebih makmur dibandingkan dengan warga setempat. Rakyat setempat seperti suku Melayu dan Madura dan Dayak, sehingga terjadilah kecemburuan sosial iri hati. Nah, jadi ini dan itu terus digaungkan gitu kan. Kalau kita nih ada pendatang yang di negeri kita yang difasilitasi pemerintah yang ngambil tanah kita, ya mereka makin kaya, kita begini-begini aja gitu kan. Nah, ini terus digaungkan gitu kan, narasi kebencian terhadap suku Madura. Lalu dan itu seperti bom waktu, sewaktu itu bisa meledak dan terbukti ketika dipicu oleh memang ini adalah orang-orang Madura yang tidak bermoral ya, tapi tidak bisa kita salahkan semuanya. Jadi memang ada faktanya pelaku dari orang Madura yang dia ada masalah cinta kasih, yang mana dia mencintai seorang orang Madura ya, kelompok pemuda Madura itu mencintai, saya lupa sekelompok atau satu orang itu mencintai dari suka kepada salah satu wanita di suku Dayak. Lalu karena cinta ditolak, dia memperkosa dan membunuhnya. Nah itu membuat marah orang-orang Dayak. Karena siapa mau juga dong ya kan, orang-orangnya diperlakukan tidak manusiawi seperti itu gitu kan. Nah, cuman harusnya kan waktu itu yang terjadi harusnya orang Dayak ini kan harusnya objektif. Dia hanya akan menghakimi, meminta hukuman terhadap orang yang melakukan itu. Tidak menimpa kepada seluruh suku Madura. Tapi tadi karena udah kebencian yang memuncak dan lihat lagi mereka tuh iri hati, melihat betapa adanya kejomplang adilan mungkin gitu ya. Karena melihat orang-orang Madura ini kok mamur gitu, kalau mereka tidak, akhirnya meletuslah ujaran kebencian itu yang diproduksi terus menjadi suatu kerusuhan sosial, yang mana orang-orang orang-orang Dayak dan orang Melayu itu sudah tidak lagi objektif. Mereka membantai siapa saja suku Madura yang temui gitu, tidak lagi memandang apakah itu orang nggak bersalah, apakah wanita, anak-anak, semuanya habis pokoknya semua yang ada bau Maduranya dibunuh gitu guys, dipenggal kepalanya. Nah, itu tadi adalah akibat dari narasi-narasi ujaran kebencian yang digaungkan terus menerus, sehingga kita tuh menjadi tidak objektif lagi gitu kan. Akhirnya banyak warga Madura jadi korban gitu kan, meskipun juga ada warga dari suku Dayak dan Madura jadi korban, karena memang orang Madura tentu juga sebagai manusia juga tentu tidak terima ketika orang Dayak atau orang Melayu membantai anak-anak wanita mereka gitu kan. Jadi ya kita tahu memang ada dua sisi yang memang masa-masa merasa mereka tuh benar melakukan itu, justifikasi. Ini kita tidak bisa menyalahkan sebenarnya orang-orang Madura atau orang-orang Dayak atau orang Melayu, dan kita juga tidak bisa membenarkan mereka. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ujaran kebencian itu guys, itu penyakit ulahnya itu ya, yaitu ketidakobjektifan ya. Ketika melihat ada kecemburuan sosial, melihat ini orang kok datang tiba-tiba jadi kaya, makmur di Kalimantan. Nah, itu guys. Jadi ketika dipicu oleh hal begitu langsung meledak. Nah, kita sudah pernah pelajaran sejarah seperti itu gitu kan. Jadi kita tuh harusnya belajar di situ, dan sekarang terjadi pula guys. Ini udah mulai nih guys ya, yaitu kasus Rohingya. Yang mana sekarang kita lihat di media sosial tuh banyak sekali konten-konten yang menyerang suku Rohingya. Jadi udah bawa nama suku gitu guys.
Jadi Anda bayangkan ya, dikatakan suku Rohingya itu adalah jahat, nanti akan menjajah kita lah gitu kan. Padahal mereka adalah orang-orang lemah yang tertindas gitu. Orang-orang yang gimana mereka bisa menjajah kita, mereka saja untuk makan susah, untuk hidup aja mereka tuh terancam gitu kan. Bahkan mereka tuh aja mau duduk aja tidak tenang, mau tidur nggak tenang karena menghadapi mahasiswa Aceh dan orang-orang yang tiap hari menghantui mereka, meneror mereka, mengintimidasi mereka untuk mengusir mereka dari tempat pengungsian gitu kan. Nah, jadi ini narasi yang sama seperti kejadian awal-awal mula kerusuhan dari Sampit itu dan Sambas itu, yaitu ujaran kebencian terhadap suatu suku karena kelakuan dari oknum beberapa suku lalu ditimpakan kepada seluruh komunitasnya. Itu adalah awal mula kerusuhan Sampit itu begitu guys. Nah ini terjadi di Indonesia gitu kan. Nah jadi ini menurut saya adalah harus dihentikan ujaran kebencian ini, nggak bagus guys. Karena akan memecah belah gitu. Apalagi ini adalah sesama, minimal kalau mereka tidak merupakan satu bangsa sama kita, minimal mereka adalah satu agama dan satu manusia gitu kan, sama manusia. Kita nggak boleh guys, kita nggak boleh membuat narasi ujaran kebencian. Kalau Anda tidak setuju dengan kelakuan beberapa orang, ya orang itu saja fokusnya, jangan semuanya gitu kan. Ini kan tidak adil. Kayak dulu ada orang Madura itu yang, ya memang ada orang Madura dulu di Kalimantan yang memperkosa, membunuh. Tapi kan tidak semuanya. Anak-anak kecil dan wanitanya kan tidak tahu apa-apa. Lalu kenapa dibunuh sama suku Dayak sama suku Melayu? Itu tadi karena sudah termakan misinformasi dari ujaran kebencian itu. Nah itu jadi bukan salah mereka juga. Tapi yang salah itu adalah orang-orang yang terus mendengungkan ujaran kebencian ini gitu. Yang korbannya adalah orang-orang suku Dayak, suku Melayu, suku Madura. Itu mereka sudah korban gitu kan. Jadi kalaulah dulu ujaran kebencian itu tidak ada, mereka tuh melihatnya sebagai sesuatu yang ya ini cuma masalah persaingan. Jadi kalau Anda ada pendatang datang ke negeri Anda, lalu mereka menjadi makmur, berarti ada yang salah dengan diri Anda. Ya kan, mungkin Anda bekerja kurang keras atau Anda mungkin tidak tahu caranya. Harusnya kan Anda kan kolaborasi. Ya, kolaborasi, Anda kerja sama mereka. Ini kan sekarang banyak nih, Anda lihatlah transmigrasi di Kalimantan itu kan banyak yang maju. Kenapa? Karena mereka tuh saling kolaborasi. Mereka tuh saling belajar satu sama lain. Bahkan mereka tuh ya saling belajar lah gitu guys. Mereka tuh kompak gitu kan. Mau apapun sukunya kompak di sana itu. Ya, suku Batak belajar sama suku Jawa belajar dari suku mana-mana dengan suku Dayak asli bahkan gitu kan. Jadi ini masalah kolaborasi gitu kan. Nah, jadi ini berbahaya guys, kutuskan gitu. Akan timbul nanti kerusuhan sosial. Ya, makanya pemerintah juga harus belajar. Pemerintah harus tahu bahwa rakyat kita tuh memang ini seperti itulah, mau bilang apa lagi. Memang belum banyak yang cerdas guys. Kita udah pernah masuk ke lubang ya waktu kejadian kerusuhan Sampit itu. Sekarang kita mau pula masuk ke lubang yang sama gitu kan, dengan awal-awal yang begini gitu kan. Ini memang kita akui lah, pemerintah harus mengakui bahwa rakyat kita memang belum cerdas gitu. Kita masih mau ya agaknya masuk ke lubang yang sama gitu kan. Udah lupa mungkin mereka dengan agaknya dengan kerusuhan Sampit itu. Yang mana itu tadi narasi ujaran kebencian itu gitu. Ya, padahal ya ini kalau kita bandingkan ya orang Madura dengan orang Rohingya, orang Madura itu adalah bahkan sesama bangsa aja bisa begitu guys. Karena bayangkan ya, Madura itu orang bangsa kita juga, Melayu Dayak bangsa kita juga, tapi begitu nggak akurnya. Nah ini Rohingya ada orang luar, orang asing gitu kan. Nah jadi ini berbahaya. Jadi kalau sama satu bangsa aja bisa membuat kerusuhan yang sebesar begitu yang memakan banyak korban, apalagi ini orang asing. Maka ini berbahaya, ya kan? Itu tadi, gimana pun orang kita tuh masih banyak yang belum cerdas, masih gampang termakan dengan hasut, rayu, bujukan oleh propaganda ujaran kebencian, dan ini berbahaya. Jadi jangan sampai kita terulang kasus Sampit Sambas kedua, jangan sampai guys. Ya. Apalagi ini kita nih disorot nanti dunia internasional. Ya, kalau kita misalnya berseteru dengan sesama anak bangsa itu masih bisa lah, tidak begitu kali efeknya. Tapi kalau kita menjadikan orang suku asing ini korban, kita akan dihujat habis-habisan di dunia internasional gitu kan. Kok Indonesia begitu, tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Nah, jadi guys, ini akan menjadi presiden buruk bagi negara kita. Kita akan hancur di mata dunia. Jadi kita tahu lah, cukuplah Israel saja yang citanya hancur. Janganlah kita sama kayak Indonesia Israel gitu kan. Jadi cukup aja mereka begitu. Jangan kita sama kayak junta militer Myanmar. Janganlah sama kita tuh kayak Tiongkok yang mau nyerang Taiwan. Janganlah kita sama kayak Korea Utara yang mau nyerang Korea Selatan dan sebagainya gitu kan. Jadi cukuplah mereka aja begitu guys. Kita jangan ikutan gitu kan. Jadi betul-betul guys, ini harus
jangan dibiarkan larut-larut sampai menjadi besar. Ketika kecil begini ya, ini sebenarnya bukan kecil juga, ini udah cukup besar menurut saya. Karena ujian kebencian itu terus-menerus setiap hari diproduksi secara massal. Saya nonton di YouTube tentang orang-orang yang terus menggaungkan ujian kebencian ini, gitu kan. Saya nggak tahu motifnya apa ya. Jelas itu tidak bagus, tidak baik. Karena mungkin mereka tidak pernah belajar dari kasus Sampit dan Sambas gitu. Apa Anda mau terjadi pertumpahan darah lagi di negeri ini seperti kejadian Sampit dan Sambas gitu kan? Kita ingin itu terjadi. Jadi kalau kita bandingkan dengan suku Madura, mereka tuh di Kalimantan itu kan hidupnya makmur. Ini orang Rohingya nih hidupnya gimana? Makannya susah. Mereka terancam mati kelaparan karena mereka tidak ada kerjaan. Ya harap apa orang tidak punya pendidikan, tidak punya kerjaan itu ada harapan apa? Ya bantuan lah. Nah, mungkin mereka kerja karena mereka tidak punya kalian, mungkin mereka juga ini negeri asing bagi mereka. Kita aja ya yang rakyat negeri ini ya pribumi itu, kita tinggal di sini, kita punya koneksi di sini, kita masih bisa jadi kerja, guys. Kita saja ya yang berpendidikan, kita bandingkan sama Rohingya ya. Kita berpendidikan, kita adalah pribumi, kita punya koneksi, masih susah cari kerja kita. Saya punya banyak om yang sukses di mana-mana, tapi sampai sekarang masih belum dapat kerjaan gitu kan. Itu tadi karena sulit jadi kerja di negeri ini, guys. Meskipun punya orang dalam gitu kan, mungkin juga orang dalam yang saya punya itu memang tidak mau. Dan saya pun tidak mau juga mereka berlaku tidak adil gitu kan. Jadi saya juga minta harus profesional. Kalau memang harus kerjaan ya harus sesuai dengan kemampuan saya. Jangan sampai gara-gara saya tuh anaknya keponakan dia atau ya keponakan dia lah gitu, lalu atau anaknya saya diperlakukan tidak adil dengan mencoba memasukkan saya dengan cara-cara tidak profesional gitu kan. Nah, jadi kalau nanti saya bilang kalau kerjaan itu memang sesuai dengan kemampuan saya ya itu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tuh bermainnya tidak curang dan tidak pakai orang dalam, guys. Jadi dia tuh hanya menghubungkan saya, bukan untuk memfasilitasi saya untuk seperti kejadian kemarin Gibran dipilih jadi cawapres di MK itu, bukan gitu, guys. Jadi hanya sebatas menghubungkan kalau ini ada kerjaan lo yang cocok lowongannya, lalu dia rekomendasi saya. Jadi hanya rekomendasi, tidak ada unsur-unsur kayak memaksa atau membujuk tidak sesuai dengan kemampuan gitu kan. Jadi itu wajar lah ibaratnya kan. Kayak kita tuh kayak mempromosikan orang itu kan wajar gitu kan. Jadi itu bukan masalah gitu. Dan orang kalaupun diterima karena memang kita balik dari keluarganya kan alhamdulillah. Orang lihat juga kan ini bapaknya atau pamannya baik nih, mungkin keponakan juga baik. Itu kan nilai plus, dan itu bukan orang dalam, guys. Karena memang sesuai dengan kemampuan gitu kan, memang melihat dari citra positif gitu. Kecuali kalau memang ini segan sama pamannya nih, walaupun ponakannya nggak beres, terima aja gitu, itu baru nggak benar gitu kan. Nah, jadi susah kita aja yang pribumi ya, yang sudah hidup lama di negeri ini, yang punya orang dalam ya, itu masih susah cari kerja, punya pendidikan lagi kita. Nah mereka orang-orang tidak berpendidikan, yang negeri ini asing bagi mereka, lalu mereka mau kerja ya, kalau udah bisa kerja silakan kasih kerja gitu kan, tapi itu jawabannya rapi, guys, karena orang-orang ini adalah orang-orang asing gitu, sehingga dia tentu butuh waktu untuk itu, dan dia juga yang dipikir mereka itu adalah bagaimana mereka bertahan hidup gitu. Itu dulu. Jadi mereka memang ya jangan sampai, kita aja masih susah cari kerja loh, guys. Kita aja masih banyak yang masih menerima bantuan orang lain gitu. Jadi janganlah Anda tuh menuntut terlalu banyak pada mereka gitu kan. Ini kan tidak adil. Sebenarnya kita sih begitu gitu. Jadi berbuat adillah kepada sesama gitu kan. Jadi sekali lagi ya, pemerintah harus peka, dan pemerintah itu harus siapkan tempat khusus untuk mereka, yang mana di situ ada warga masyarakat yang masih menerima. Jadi datang pemerintah itu turun dan cari tempat itu di mana kek gitu kan. Lalu diajak warga situ. Ini ada masalah kemanusiaan, Ini orang-orang butuh pertolongan, dan mereka mohon maklumi kalau mereka ini mungkin agak sedikit rese gitu, karena mereka ini adalah orang-orang yang masih ada trauma beban mental, mereka tuh keluarganya dibunuh, dibantai, dan mereka tuh tidak berpendidikan. Jadi mohon maklum ya kalau mereka ada salah, kita harus hanya sabar, karena memang menghadapi pengungsi itu harus sabar, guys, karena mereka orang yang spesial, nggak sama kita. Mereka tuh bukan manusia normal yang kayak kita, yang hidup walaupun susah kita masih bisa, kita tidak menerima penganiayaan, tidak menerima pembantaian dan sebagainya. Jadi mereka ini beda sama kita, jangan kita samakan. Jadi mohon maklum kalau ada kurangan di mereka. Jadi kalau warga menolak ya sudah, nggak apa-apa, cari tempat lain. Bahkan cari telah pulau yang tidak ada warganya. Yang penting di mana mereka tuh tidak ada konflik dengan warga sekitar. Karena memang kita akui warga kita, masyarakat kita ini belum semuanya cerdas gitu. Kita semua nih belum belajar dari kisah kasus tragedi Sampit dan Sambas itu, guys.
Kalau semua orang belajar dari kasus Sapi dan Hambas, kita tidak mungkin seperti itu. Kita tidak akan pernah memproduksi ujaran kebencian. Kita tuh akan berperilaku adil dan objektif. Kalau ada sekelompok orang yang melakukan kejahatan, kita tidak akan pernah menyalahkan seluruh komunitasnya, seluruh sukunya, tidak akan begitu. Kita akan berlaku objektif. Tapi sekarang kan tidak terjadi. Kita tuh karena kesalahan beberapa orang kita timpakan pada sukunya, itu tidak adil. Itu Anda bayangkan gini ya. Ya kayak dulu lah. Anda bayangkan orang Madura juga pasti nggak terima ketika orang Dayak itu mengatakan bahwa itu orang Madura itu jahat-jahat, orang Madura itu memperkosa. Ya memang ada orang Madura memperkosa dan membunuh karena tulus cinta, tapi kan tidak semuanya. Yang anak-anak wanita dan orang-orang yang lain yang bersalah kan tidak tahu apa. Jadi kenapa diframingkan ke mereka juga? Nah, jadi apa namanya? Jadi ya wajar juga Madura marah kan? Ini kok Madura tuh berpikir, ini kok yang salah beberapa orang Madura, lalu suku kita semua dihina gitu kan? Jadi sama kayak orang Islam kayak begitu. Ketika kita dihina Nabi kita, pasti semua marah. Dihina kita pasti semua marah. Dihina salah satu kelompok di apa kita pasti semua marah. Jadi itu memang wajar jadi. Jadi ada bayangkan lah misalnya kayak gini. Ada bayangkan kalau dunia ini yang terjadi adalah dikit-dikit kita main suku. Misalnya gini, ada kemarin pembunuhan dilakukan oleh seorang ayah kepada 4 orang anaknya gitu kan, yang dibekap juga sampai meninggal gara-gara cemburu sama istrinya. Nah, coba kalau beritanya begini, seorang Jawa itu membunuh 4 orang anaknya. Dan memang orang Jawa itu begitu. Memang hobi kalau sudah cemburu anaknya dibunuh. Suka main kasar. Coba kalau berita begitu nanti beritanya, apa jadi? Itu tadi pasti akan timbul ujaran kebencian. Oh, orang-orang yang cerdas mengatakan orang Jawa mau begitu. Lihat aja tuh orang Jawa itu kan anaknya dibunuh sampai mati karena cemburu sama istrinya. Nah, itu kan sama seperti ini, guys. Ya kan? Yang melakukan kejahatan itu adalah beberapa orang iya, tapi ditimpakan kepada seluruh sukunya. Nah sama kayak ada, nanti coba bayangkan ya, coba kita buat aja deh, kita nggak percaya apa yang saya bilang ya, coba kita tiap hari ya, Anda membuat berita begini, tiap ada kejahatan suatu, ada bawa sukunya, pasti akan kejadian nanti. Orang akan membenci suku itu, misalnya kayak koruptor koruptor bersuku Jawa, bersuku Batak melakukan korupsi sekian triliun. Memang kelakuan orang Batak itu begitu. Nah, itu kan terjadi. Pasti orang Batak akan marah gitu kan. Nggak terima mereka ini yang melakukan korupsi 1-2 orang, tapi seluruh Batak kena imbasnya. Kan begitu juga caranya, guys. Jadi kalau Anda buat gitu terus ya, nanti orang-orang akan marah, guys. Suku Rohingya tuh wajar marah ya, wajar. Mereka juga punya hati dan perasaan. Jadi nggak ada orang tuh yang mau dilakukan seperti itu. Hanya karena perbuatan kelompok orangnya, lalu Anda salahkan semua, Anda hina semua sukunya. Orang nggak mau begitu, guys. Apapun sukunya, mau suku Jawa pun dibegitukan, suku Madura pun dibegitukan, suku Dayak pun dibegitukan, pasti nggak mau, guys. Apalagi Rohingya, pasti nggak mau juga. Cuman karena mereka memang lemah, mereka memang kondisinya terdesak, memang mereka tuh lagi jangankan untuk mikir begituan, mereka tuh makan aja untuk bertahan hidup aja, mereka masih kewalahan gitu kan, masih ngos-ngosan, masih antara hidup dan mati gitu kan, boro-boro memikirkan hatinya pasti saya yakin tersinggung hatinya. Sama kayak ada orang Jawa, orang Batak, orang Minang, yang orang Madura, orang Dayak yang terus dinarasikan begitu. Lihat itu koruptor itu dari suku Jawa, korupsi sekian banyak, memang gitu kelakuan orang Jawa. Lihat tuh di daerah lain orang Jawanya begitu. Lihat tuh orang Jawa jadi nasi itu terus digaungkan ya. Orang Jawa pasti marah gitu kan. Sama kayak orang iya, mereka pasti marah juga gitu. Anda juga pasti nggak mau kan suku Anda digitukan kan. Nah, makanya guys, saja kita semua tuh sadar lah. Janganlah kita terus sedikit rasis gitu kan. Kita harus objektif. Kalau ada sekelompok dari Rohingya atau apapun itu sukunya berbuat nakal, berbuat kriminal, jangan salahin semuanya. Itu tidak adil namanya. Ya, kita anehnya kenapa yang lain tidak begitu coba? Kenapa suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku yang lain itu tidak dibilang situ? Jadi yang kena tuh saya lihat ya, Rohingya, suku Cina, suku Arab, pasti tuh. Jadi kita dengan narasi itu misalnya gini, lihat tuh suku Rohingya tuh begitu. Nah, lihat itu Cina tuh begitu. Lihat tuh Arab tuh begitu. Jadi itu aja guys. Jadi suku Cina, suku Arab, suku Rohingya, itu terus mainannya kan. Jadi hentikanlah semuanya ini. Jadi stop lah itu ya, menghina suku Arab, menghina suku Cina, menghina suku Rohingya, itu stop guys. Jadi nanti lama-lama
orang Cina itu ya juga punya perasaan, punya hati, orang Arab juga, orang Rohingya juga. Coba deh Anda orang Jawa diperlakukan seperti itu. Suku ada terus dihina terus menerus. Suku Batak juga begitu. Suku Dayak juga. Kita aja suku Dayak itu ya, terus suku Madura, jangan dihina terus menerus. Ya, sekali aja mereka dihina mereka langsung marah. Nah, ini berkali-kali loh. Ya, Anda bayangkan ya, tiap hari kita dengar ada orang-orang yang menghina suku Cina, orang-orang menghina suku Arab, orang-orang menghina suku Rohingya. Tapi alhamdulillah mereka untungnya masih sabar. Orang-orang Arab ini, orang-orang Cina ini, dan orang-orang Rohingya masih sabar. Nah, kita tepuk tangan, salut untuk itu. Mereka adalah orang yang sabar. Jadi orang Cina, orang Arab, orang Rohingya itulah orang-orang suku yang sabar. Dan kita acungin jempol itu. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kita kan bisa juga berikan terus menerus begitu guys. Karena nanti orang itu lama-lama bisa meledak juga. Jadi nanti kejadiannya lagi nanti sampai sampah. Percaya sama saya ya. Kalau ini terus Anda gaung-gaungkan ujung kebenciannya, nanti kita akan tulang lagi tuh kasus sampah sampit itu kan. Ini nggak boleh terjadi guys. Tolong hentikan semuanya ini. Mari kita dewasa. Mari kita tuh jangan dikit-dikit tuh bawa suku, ya kan? Jangan. Cukuplah kalau ada yang bersalah, hukum orangnya, peringatin orangnya, awasi orangnya, waspada orangnya, jangan kepada sukunya. Jadi misalnya ada sekelompok yang bersalah, jangan wanita anak kena. Itu tidak apa-apa gitu kan. Apa mungkin gini, laki-laki itu misalnya ada kriminal dari Rohingya nih, dia misalnya melakukan pemerkosaan. Apakah itu izin dari wanita anaknya? Kan tidak mungkin. Apa datang ke wanita-wanitanya, hai wanita Rohingya, anak Rohingya, izin ya, saya mau memperkosa wanita Indonesia. Kan tidak begitu guys. Pasti atas ulah dia sendiri, tanpa diketahui oleh wanita anak-anaknya gitu. Jadi ada mikir sedikit gitu kan. Kecuali kalau mereka melakukannya secara organisasi seperti Zionis Israel itu ya, itu memang bukan individu tapi memang organisasi yang namanya Zionis ya, yang melalui tangan besinya, tangan bengisnya yaitu IDF, yaitu Israeli Defense Force ya, tentara popok Israel. Itu baru ya, bukan tentara popok sih guys, tentara defense tentara pertahanan Israel. Tapi kita ya karena kita udah kesel kan, itu wajib kita bully tuh, wajib kita gaungkan, karena mereka tuh memang organisasi. Zionis itu organisasi, bukan individu lagi. Tapi Rohingya adalah bukan organisasi guys, tapi adalah sekelompok orang saja ya, oknum, nggak semuanya. Jadi janganlah samakan Rohingya dengan Zionis, jangan, itu jauh sekali gitu kan. Nanti kalau gitu Anda samakan juga dong nanti suku Jawa, suku Batak, suku lainnya itu, karena ada juga di antara suku-suku itu yang melakukan kejahatan juga kan. Makanya saya katakan objektif sedikit gitu kan, adil, objektif. Kita nih orang Indonesia loh, bagi kita beragama Muslim gitu kan. Meskipun beragama Islam, ini kita orang beragama, karena kita mengakui ketuhanan Maha Esa. Ya, kita harus berlaku adil. Ya, jangan bertindak yang menyimpang dari ajaran Tuhan gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu aja video saya kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.